Assalamualaikum. Menerangkan tentang pengenalan dari sistem pakar, khususnya artificial intelligence, dalam hal ini yaitu neural network. Jadi, neural network jika diterjemahkan adalah jaringan saraf tiruan. Tapi sebagai catatan bahwa sistem pakar tidak hanya jaringan saraf tiruan. Pada dasarnya, mesin dapat berpikir menyerupai manusia. Caranya adalah dengan melakukan peniruan terhadap aktivitas-aktivitas yang terjadi di dalam saraf biologis. Tentu saja ini adalah di dalam saraf-saraf otak manusia dan komponen-komponen daripada otak di dalam manusia. Karena ketika manusia berpikir, itu terjadi aktivitas-aktivitas, diantaranya adalah mengingat. Bisa ditiru dengan aktivitas penyimpanan data pada memori. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas memahami. Manusia dapat melakukan aktivitas memahami secara natural. Sedangkan komputer, mesin, itu perlu yang namanya diajari atau kita kenal dengan proses learning. Nah, proses learning ini yang akan kita bahas sedikit di pertemuan hari ini. Kemudian, selain mengingat seperti menyimpan di memori ada dua. Ada memori RAM, ada memori ROM, ada juga storage. Nah, menyimpan ini lebih kepada penyimpanan data pada storage. Kalau mengingat itu menyimpan data pada RAM atau random access memory atau seolah-olah memori jangka pendek atau memori yang disimpan sementara. Sedangkan pada storage, dalam hal ini kalau di dalam komputer hardware, itu disimpan secara permanen selama tidak dihapus atau harddisknya tidak rusak. Nah, ketika telah disimpan di memori jangka panjang, jika pada manusia atau harddisk pada komputer, maka si data tersebut atau memori tersebut dapat dipanggil kembali atau dapat digunakan kembali oleh mesin atau oleh manusia. Nah, para ahli khususnya adalah ahli bedah otak, itu ada aktif saraf atau aktif neuron dalam pembuatan koneksi antar neuronnya. Jadi ketika manusia berpikir, memproses, dan melakukan aktivitas dengan otak, itu terjadi konektivitas antar neuron. Nah, konektivitas itu akan membentuk pola, sehingga pola-pola yang terbentuk di otak manusia itu akan membentuk sebuah semacam karakter tingkah laku pada otak dan manusia itu sendiri. Nah, jaringan saraf tiruan tidak diprogram untuk menghasilkan keluaran tertentu seperti contohnya program menghitung, program seperti di dalam kalkulator dan sebagainya, tetapi lebih kepada program yang mampu menarik kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut tentu saja didasari oleh input dan didasari oleh jaringan-jaringan pada jaringan saraf tiruan. Contoh mudah seperti manusia adalah kasus itu tidak akan diproses, tidak akan diberi kesimpulan yang sama oleh setiap manusia, karena setiap manusia memiliki sambungan-sambungan pada neuronnya tentu saja berbeda-beda. Nah, pada kasus pembelajaran pada jaringan saraf tiruan, itu pola-pola input dan output akan diajarkan untuk memberi kesimpulan daripada input yang diterima. Jadi outputnya bentuknya kesimpulan itu didapat dari input yang diproses oleh jaringan-jaringan pada sistem jaringan saraf tiruan. Kemudian ini adalah komponen-komponen sistem pakar pada umumnya yang akan digunakan pada jaringan saraf tiruan. Yang pertama adalah tentu saja antarmuka atau user interface. Biasanya di dalam
jaringan saraf tiruan sering diistilahkan dengan perseptron. Jadi di antarmuka ini adalah digunakan untuk mekanisme pengguna dengan sistem pakar untuk berkomunikasi. Jadi kalau untuk input itu perseptron, kalau kesimpulan itu menjadi outputnya. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubahnya dalam bentuk yang dapat diterima oleh mesin atau sistem. Kemudian selain itu antarmuka juga memberikan atau menyajikan sebuah bentuk yang dimengerti oleh si pemakainya. Kemudian komponen berikutnya adalah inference atau simpulan. Kalau jika sulit untuk atau tidak terbiasa dengan istilah simpulan, bisa dipahami sebagai kesimpulan. Jadi di dalam sistem pakar itu ada yang disebut dengan inference engine. Jadi bedanya antara kesimpulan dengan simpulan, kalau kesimpulan itu seolah-olah rangkuman dari beberapa berita-berita atau paper-paper atau fakta-fakta yang panjang itu dirangkum menjadi kesimpulan. Sedangkan simpulan itu lebih kepada node-node yang di ujung dari sebuah proses. Oke, jadi komponen ini mengandung mekanisme, pola pikir, dan penalaran yang digunakan oleh sistem pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Machine inference adalah program komputer yang dapat memberikan metodologi untuk penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workspace untuk memformulasikan simpulannya. Jadi penalaran-penalaran tersebut datang dari informasi-informasi yang diinputkan di dalam sebuah workspace sehingga memformulasikan simpulan. Kemudian konsep daripada jaringan saraf tiruan berkaitan dengan komponen-komponen tadi, bahwa interface tadi itu adalah adanya lapisan input dan lapisan output. Jadi yang berhubungan dengan manusia. Sedangkan simpulan itu dibangun di tengah-tengahnya. Jadi input itu akan ada proses yang akan masuk kepada lapisan tersembunyi atau disebut hidden layer untuk menghasilkan kesimpulan yang dikeluarkan di output. Jadi lapisan input itu terdiri dari node yang di dalamnya lapisan input itu terdiri dari unit-unit input. Unit-unit input jelas menerima input dari luar yang dikenal dengan perseptron. Kemudian input itu akan masuk atau akan menggambarkan sebuah masalah yang akan diinputkan kepada hidden layer. Ini namanya juga hidden layer, maka dia sifatnya tersembunyi. Kemudian juga perlu diingat tidak selalu berjumlah satu, tapi bisa lebih dari satu. Nah, outputnya akan diinputkan kepada lapisan output, namun tidak bisa secara langsung diamati. Node-node pada lapisan output itu terdiri dari node-node pada lapisan output yang disebut dengan unit output. Keluaran dari output merupakan output dari jaringan saraf tiruan yang merupakan simpulan terhadap permasalahan. Jaringan lapisan dan sedangkan output ada di sebelah kanan. Lapisan tersembunyi itu berada di antara input dan output, sedangkan bobot tadi yang saya sebut sebagai faktor pengali. Nah, sebagai gambaran, banyak daripada input, banyaknya daripada output unitnya, kemudian banyaknya lapisan hidden layer, itu kita bisa tentukan dengan menggunakan tools-tools yang sudah tersedia. Nah, sebagai contoh, itu dapat menggunakan MATLAB. Sehingga sebenarnya tidak terlalu banyak yang perlu kita lakukan coding di dalam jaringan saraf tiruan menggunakan bantuan MATLAB. Nah, nanti faktor pengalinya, jika kita sudah memiliki data, maka faktor pengalinya dapat di-generate secara otomatis oleh MATLAB tersebut.
Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara-cara belajar daripada si artificial network tersebut. Yang pertama adalah yang paling sangat populer, yaitu adalah pembelajaran terawasi atau sering disebut dengan supervised learning. Di antaranya adalah sebuah data-data, kita mungkin menyebutnya database, yang sudah memiliki input dan outputnya. Artinya ada data, misalnya data penjualan bulan Januari sampai April, di mana datanya itu per hari, kemudian data tersebut ada variabel-variabelnya. Nah, variabel-variabel penjualan tersebut, hasil penjualan tersebut itu adalah kita anggaplah sebagai outputnya. Kemudian variabel-variabelnya misalnya siang hari, tanggal tua atau tanggal muda, kemudian tempat kita berada, berjualannya dan sebagainya, itu sudah lengkap semua. Sehingga seolah-olah penjualan daripada Januari sampai April tadi digunakan sebagai role modelnya. Nah, jadi seolah-olah si pembelajarannya itu diawasi karena input dan outputnya ada, sehingga si layer-layer tadi itu akan menyesuaikan daripada si data yang sudah ada. Jadi menghasilkan jawaban yang sedekat mungkin, yang semirip mungkin dengan input dan output yang ada. Jadi mudahnya adalah pembelajaran terawasi itu adalah input outputnya sudah ada, kemudian kita berikan inputnya seperti apa, outputnya seperti apa, biarkan seolah-olah si ANN tersebut belajar. Jadi dia ketika inputnya misalnya tadi variabelnya ada 3, kita berikan, kita buat 3 input, kemudian inputnya itu ketika dia berharga berapa, maka outputnya berapa dan sebagainya, itu akan kita biarkan si sistem atau jaringan saraf tiruannya belajar sendiri. Nah, yang berikutnya adalah pembelajaran yang tidak diawasi, di mana si seolah-olah gitu ya, si ANN-nya itu tidak punya guru. Kalau yang sebelumnya itu, yang terawasi itu karena data dan data input dan outputnya sudah ada, itu seolah-olah ada gurunya gitu. Ada yang membimbing, ada yang mengawasi. Nah, sedangkan untuk pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning itu pembelajaran tanpa guru. Jadi si jaringan saraf itu akan mengorganisasi dirinya sendiri untuk membentuk vektor-vektor input yang serupa tanpa menggunakan data-data contoh seperti tadi. Strukturnya menggunakan dasar data atau korelasi antara pola-pola yang dieksplorasi. Jadi kadang-kadang si unsupervised learning itu akan terjadi yang namanya learning by doing kalau di orang manusia. Tapi di dalam komputer itu disebut unsupervised learning. Nah, yang terakhir adalah pembelajaran campuran, di mana kombinasi antara pembelajaran unsupervised learning dengan supervised learning itu akan berkombinasi. Sebagian dari bobot-bobotnya juga ditentukan melalui pembelajaran yang terawasi, namun sebagian dilakukan dengan pembelajaran yang learning by doing atau pembelajaran yang tidak diawasi. Nah, komponen dalam melakukan atau menghasilkan simpulan itu adalah salah satunya berbasis pengetahuan. Seperti tadi contohnya ada input dan output penjualan di bulan Januari sampai April itu sudah ada. Nah, maka hal tersebut kita sebut juga sebagai komponen untuk membuat simpulan yang kita kenal dengan berbasis atau knowledge base. Jadi mengandungkan pemahaman-pemahaman, formulasi, dan penyelesaiannya atau kesimpulan akhir atau output akhir. Kemudian elemennya nanti akan ada informasi tentang si objek atau area permasalahan, juga informasi tentang cara memperoleh fakta baru daripada permasalahan atau anggaplah inputnya. Kemudian pendekatan daripada knowledge base itu ada berbasis aturan, ada berbasis kasus. Berbasis aturan diperlukan contoh kasus yang mirip sebagai best practice yang dapat dijadikan
basis pengetahuan pada sistem pakar tersebut. Kemudian berikutnya dalam menghasilkan kesimpulan itu ada dua penalaran yang dapat dikerjakan. Yang pertama adalah forward chaining atau pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian kiri dulu atau seolah-olah if dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesisnya. Kemudian untuk yang berikutnya adalah backward. Ini mirip seperti kebalikannya, di mana pencocokan fakta atau pernyataan dimulai dari bagian kanan dulu atau then dulu. Dengan kata lain, penalaran dimulai dari hipotesis, kemudian menguji kebenaran tersebut dicari dengan fakta-fakta dalam basis pengetahuannya. Ini mungkin lebih mudah dipahami jika langsung melakukan contoh soal. Kita bahas satu persatu dulu, di mana forward chaining merupakan grup multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Seperti tadi, dia if dulu. Dalam metode ini, data digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan dijalankan. Kemudian nanti akan dirunut. Jika dia bernilai true, maka akan lanjut. Jika false, itu berarti tidak lanjut di node itu, dan sebagainya. Forward chaining adalah data driven karena interferensi mulai dari informasi yang tersedia dulu, karena if dulu. Nah, kemudian ini untuk ada melebar dan menyusut, itu nanti ada seolah-olah bukannya tidak bisa, tapi lebih cocok. Jadi kalau dia tidak melebar, itu lebih cocok menggunakan forward chaining. Tapi kalau nanti dia yang backward chaining, itu akan kebalikannya. Nah, backward chaining justru dilihat dari ujungnya dulu, dari goalnya dulu, kemudian mengecek ke belakang. Makanya disebut dengan backward chaining. Sekali lagi, mungkin backward dan forward ini akan lebih mudah jika dipelajari melalui contohnya. Kita akan bahwa R2 itu dia mual, panas, pusing. Dan pusing itu ada, tapi tidak ada mual. Maka belum bisa digunakan. Nah, di R3 ada fakta baru bahwa dia adalah muntah. Kalau dia muntah, ada fakta di mana kalau muntah, maka mual. Sehingga muntah, kita dapat simpulkan dia mual. Kemudian di R4 ada fakta juga, ketika keringat dingin, maka demam. Ada keringat dingin, maka dia demam. R5 tidak dapat karena tidak ada fakta batuk, sama seperti yang R1. Nah, karena kita sudah dapat fakta bahwa dia mual dari muntah, maka fakta yang dapat digunakan di iterasi 2. Kalau sebelumnya di R2 itu tidak dapat digunakan karena tidak ada mual, sekarang bisa karena di iterasi pertama dapat disimpulkan bahwa karena muntah dia mualnya jadi masuk di literasi di fakta yang R2, sehingga kita dapat menyimpulkan yang R2 sakit di R2 dia adalah masuk angin karena ada mual dan demam. Maka disimpulkan si pasien adalah masuk angin. Ini contoh untuk forward chaining. Outputnya, bahwa di backward chaining outputnya ada radang, masuk angin, dan flu. Kalau mual ini masih dia bukan simpulan, tapi dia hanya fakta saja. Nah, ada flu, masuk angin, dan radang. Kita lihat apakah si pasien flu, seolah-olah seperti itu. Jadi flu itu faktanya dia harus batuk dan pilek. Batuk ada, tidak ada, pilek ada, sehingga tidak dapat
dikatakan flu karena belum dapat dikatakan flu karena dia tidak ada batuk. Kemudian juga tidak ada batuk pada rules yang lain. Adanya batuk di output yang lain yaitu radang. Jadi tidak ada fakta atau permis lain yang den-nya itu adalah batuk. Oke, kita lanjut. Dia radang. Nah, radang itu adalah harus ada demam dan batuk. Sekali lagi, batuk tidak ada dan tidak ada den batuk gitu ya. Jadi kalau ada den batuk, kita lihat si sebelumnya apa gitu. Kalau di bawah potening dia akan balik gitu kan. Nah, di sini tidak ada den batuk di R1 sampai R5 itu tidak ada den batuk. Kemudian batuk tidak ada, demam pun tidak ada, walaupun den demam ada. Den demam ada untuk keringat dingin. Keringat dingin pun ada. Jadi sebenarnya sebenarnya untuk demam ada. Tapi sekali lagi karena batuknya tidak ada dan operasinya adalah N, maka harus kedua-duanya. Kalau batuk tidak ada, maka tidak radang disimpulan untuk apakah dia radang. Apakah masuk angin? Masuk angin itu ada 3, mual, panas, pusing. Panas ada, pusing ada, yang tidak ada mual. Kita cari apakah ada den mual. Nah, ternyata ada. Den mual itu adalah ketika muntah den mual. Sehingga mual pun disimpulkan ada. Sehingga simpulan akhirnya mual ada, panas ada, pusing ada, dia masuk angin. Nah, mudah-mudahan dengan contoh yang sederhana ini dapat dipahami tentang cara membuat simpulan daripada sistem pakar. Telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.